Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati segenap dewan guru, yang kami banggakan santri Pondok Pesantren Mas Kumambang. Alhamdulillah hari ini terasa tertib dan bisa menikmati keberadaan di masjid. Anak-anakku yang kami banggakan, di dalam Al-Quran Allah itu menjelaskan 3 hal terkait tentang hawa nafsu, yang itu perlu kita pahami, perlu kita kenali apakah kita di bulan Ramadan ini masuk di antara 3 hawa nafsu ini yang mana. Dalam surat Al-Qiyamah itu menyebutkan terkait tentang nafsul lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Apa nafsu lawamah itu? Nafsu lawamah itu nafsu di mana yang ketika melakukan kebaikan dia selalu ingin melakukan kebaikan itu lebih baik lagi. Tapi ketika sesekali dia melakukan kesalahan, dia baru menyesali. Jadi ada nafsu lawamah, nafsu yang mudah goyah. Ya. Ada juga namanya nafsu ammaratun bisu, nafsu yang terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu yang terus mengajak kepada kita melakukan kejelekan-kejelekan. Dan yang ketiga, dalam surat Al-Fajr ada namanya nafsul mutmainnah. Nafsu yang dimana mengajak kepada kita untuk selalu berbuat yang baik. Nafsu yang dimana kita berbuat kebaikan dan tentram ketika kita menjalankan kebaikan. Gambaran singkat terkait 3 nafsu ini, kalau kita di bulan Ramadan, apakah 3 nafsu ini kita lebih condong kepada nafsul mutmainnah? Apakah kita lebih condong kepada nafsu lawamah? Ataukah kita lebih dipengaruhi oleh nafsu ammaratun bisu, nafsu yang terus mengajak ke dalam kejelekan-kejelekan? Nah, alangkah ruginya ketika di bulan Ramadan kita selalu di dalam nafsu ammaratun bisu. Di mana-mana kita melakukan kejelekan-kejelekan, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Orang yang terus dinaungi atau dibayang-bayangi oleh nafsu ammaratun bisu, orang ini nggak akan merasa sedih, nggak punya rasa penyesalan. Ya. Beda dengan nafsu lawamah, sesekali dia ketika melakukan kesalahan dia menyesal dan ingin melakukan kebaikan. Nah, mungkin di sisi itulah kadang-kadang kita harus mengintrospeksi diri. Ya, apakah kita setiap harinya melakukan kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan? Ya.
dengan melakukan itu kita menyesal apa tidak. Tapi ketika kita berusaha untuk mencapai pada nafsul mutmainnah, nafsu yang dimana kita terus diajak untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Dan jelas nafsul mutmainnah ini adalah nafsu yang ingin mengantarkan manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Al-Fajr itu sudah dijelaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Yang punya nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu. Ya. Jadi nafsul mutmainnah adalah nafsu di mana sosok hamba yang benar-benar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diharapkan kedatangannya, surga menanti kita. Maka di bulan Ramadan ini, di antara kita tidak makan dan tidak minum, kita meninggalkan hawa nafsu yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu yang mengarahkan kepada kemaksiatan, mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang itu dilarang oleh Allah, ya, maka nanti kita di luar bulan Ramadan akan mudah atau akan terbiasa untuk mengendalikannya. Nah, latihan di bulan Ramadan inilah yang akan berpengaruh kepada kepribadian kita nanti di luar bulan Ramadan. Maka dari itu anak-anakku yang kami banggakan, semoga kita mampu menjadikan bulan Ramadan ini pertama merubah kebiasaan-kebiasaan jelek kita menjadi kebiasaan yang lebih baik. Ya. Karena di bulan Ramadan itu kita dilatih untuk melakukan kebiasaan yang baik. Ya. Ucapan kita lebih baik, perbuatan kita lebih baik. Ya, zikir kita mungkin lebih baik. Ya, semuanya berdampak kepada amalan-amalan di luar bulan Ramadan. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan surganya dari Allah, maka kita berusaha untuk terus mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an itu Allah banyak menyinggung tentang kita. Wasari'u ila maghfirah. Ya, fafirru ilallah. Ini menunjukkan Allah berharap supaya hamba-hambanya ini terus untuk meminta ampun kepadanya, untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya dengan berzikir, caranya dengan bertaubat, caranya dengan memohon ampun atas segala kesalahan yang kita lakukan. Semakin kita tidak mendekat kepada Allah, semakin kita jarang meminta kepada Allah, semakin kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan bosan menerima taubat hamba-hambanya. Allah tidak membiarkan hambanya ketika dia bertobat kemudian dibiarkan oleh Allah, tidak. Semakin hamba itu bertobat, semakin hamba itu mengakui kesalahannya, Allah senang dengan hamba itu. Malah Allah sangat murka ketika hambanya merasa tidak pernah melakukan dosa. Allah malah tidak senang ketika hambanya merasa tidak punya kesalahan. Karena sejatinya kita manusia itu tempatnya salah dan kekhilafan. Maka ketika kita terus setiap hari, setiap saat baca sholat wajib kita zikir, setelah sholat wajib kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka disitulah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dekat. Kalau habis zuhur saja zikir tidak kita laksanakan, kita tidak minta ampun kepada Allah, kita tidak pernah bertobat atas kesalahan kita, bagaimana kita dekat dengan Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Semua sudah hafal, tapi pelaksanaannya yang kita sangat berat. Jaluk nang Gusti Allah itu loh, itu berat kita laksanakan, padahal tahu dalilnya. Padahal Allah malah seneng ngan dijalui. Beda kita minta kepada teman, beda kita minta kepada orang lain, sesama makhluknya. Tapi ketika kita minta kepada Allah, semakin sering kita minta kepada Allah, Allah akan memperhitungkan apa yang diminta oleh hamba-hambanya tadi. Tapi kalau semakin kita menjauh dari Allah, Allah yang malah gak akan peduli dengan hamba itu, apalagi nanti di hari akhir. Itu saja sebagai kultum pengisi pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.